Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Zoom. Penanyanya di Zoom. Ini Pak, kami sebisa saya Pak ya selama ini mendampingi mu'alaf di Sebaji. Jadi saya tadi mendengar dari Bapak masalah hutang ya Pak ya. Dalam hati kami ini gimana ya Pak, sedikit tersentuh. Gimana Pak kalau kata benar Pak? Jadi mencuri Pak. Udah gitu. Gimana tuh? Udah gitu aja. Ada yang boleh. Jadi gini, yang namanya hutang itu tidak ada terpaksa. Pasti ada kemauan. Sakit ternyata. Hah? Misalnya sakit kita pas tak punya duit kan pasti hutang lah, karena nyawa kita tak melayang. Ya gini, kebanyakannya gini, setahunya saya di kampung dulu, asal sakit, itu pasti ada yang saya bawa. Bawa beras, bawa ayam, bawa jengkol, bawa karet. Sekarang Benar nggak? Nggak mau. Terlalu. Bukan zaman dulu, sampai sekarang di kampung saya bayar suntik dan itu kalau sakit boleh membawa barang, namanya barter. Ya, barter. Jadi boleh membayar pakai telur ayam, boleh bayar pakai ayam, boleh bayar pakai karet, boleh bayar pakai padi, boleh bayar pakai beras. Di kampung saya sampai sekarang masih mantri itu dibayar begitu, tidak pakai duit. Ya, jadi gini, insya Allah saya kira gini, ngutangnya sama siapa lu? sama yang bayar ya. Sama dokternya, sama kawan, sama mertua, Kawan enggak Pak? kawan saja ya. Nah jadi gini, kalau ngutang itu jangan bilang untuk apa, karena nanti hutang itu dikatakan hutang apabila kita itu untuk membeli barang. Ya, misalnya ngutang untuk beli TV, ngutang untuk beli kulkas, hutang untuk beli apa? Anting-anting. Jadi kita harus harus bisa membedakan. Nah kalau memang itu untuk untuk berobat, itu terutama orang yang ngutang itu juga harus pengertian. Saya insya Allah kalau ibu dekat dengan saya, ibu dekat dengan saya sakit begitu rumah saya tidak pernah yang namanya itu bu utang sama saya nanti bayar sekian, tidak pernah. Dan hampir rata-rata orang yang nitipkan sertifikat rumah tanah sama saya itu berapa dia minjam, itulah dia baliknya. Tetap hutang Pak. Tetap hutang namanya kan. Hutang tapi dia itu yang Islami, syariah namanya. Ya, syariah, syar'i. Ya, jadi dia, dan apabila dia tidak mengatakan itu untuk, misalnya dia lebih ngasih kita bayar lebih. Kalau dia tidak menyebutkan untuk kegiatan dakwah, kegiatan apapun untuk sedekah, atau dia bilang saya sedekahkan Pak lebihnya, maka saya tidak boleh menerima. Kalau dia tidak mengucapkan lebihnya saya sedekahkan, tidak boleh itu. Ya, jadi alhamdulillah sampai saat ini saya masih melakukan itu. Karena bagi saya riba, tadi udah ngomong riba itu banyak Bu, bukan hanya sekedar kita minjam uang bank, bukan hanya kita itu KCU, bukan. Jadi yang namanya riba ya, ibu meminjam uang ke bank, kemudian ibu minjam ke CU, kemudian ke orang ke rumah ke rumah, individu, asal lebih itu riba. Ya, kecuali dia bilang sedekah, lebihnya itu sedekah. Ya, lebih sedekah. Maka itu bukan riba. Saya ini mau tadi kan masalah mendidik anak dari bayi kan kata Pak. Mohon maaf, kita ini kan rata-rata anak itu udah besar ya Bu ya. Nah, dan hasil pengalaman kalau mendidik anak tuh ada anak yang pengen lihat apa namanya dia punya kemauan untuk menghafal Quran, tapi dari hasil prakteknya itu susah menghafal Pak. Nah itu ada resep khusus atau ada doa khusus yang harus kita
kita buatkan untuk anak itu gimana tuh Pak? Kadang kasihan gitu sampai dia akhirnya malu tuh, kami yang dari kelas 6 SD, SMP, SMA ujung-ujungnya nggak mau ngaji lagi Pak. Gitu. Menghafal itu Bu, sebenarnya saya sering mengatakan tidak semua orang itu bisa menghafal. Tidak semua orang itu bisa menghafal. Walaupun hanya untuk menghafalkan dia aja, dia pengen bisa ngaji tuh, kami laki-laki ya Pak, saya kan banyak anak itu ngaji itu, dia pengen belajar hafal dulu dia jadi alhamdulillah dapat mu'alaf Pak, istrinya pandai belajar ngaji, lebih pintar, bacaan sholat sudah bisa. Dia bilang, Bu, saya susah sama mas, suruh sholat susah kan, bukan susah dengan dia tuh malu, kamu sabar, jadi kan didik suaminya akhirnya. Ya, untuk menghafal itu ada triknya ya. Jadi menghafal itu punya trik, mungkin nanti beliau menjelaskan. Itu ada trik-trik menghafal. Tapi untuk orang yang bebal, khusus untuk orang yang bebal, ya untuk yang bebal benar itu memang ada doa-doa. Yang ada doa, maka Rasulullah itu selalu memberi doa itu kepada istri-istri, kepada para sahabat, agar anak-anak kita itu tidak bebal, ya, jangan pintar. Kalau di jelas ini percuma nanti, bagus nanti saya keringkan, di-sharekan, ya ada doanya, dan itu harus diijazahkan. Nah, mungkin untuk anak cara namanya triknya mungkin saya silakan dulu. Baik, sebelumnya untuk menghafal itu ada 3 metode. Maksudnya cara menghafalnya. Yang pertama itu lewat lisan, yang kedua lewat pendengaran, yang ketiga lewat tulisan. Dalam 100% lebih banyak itu lewat pendengaran. Kalau kita putar terus menghafal ngaji, insya Allah anak yang kecil umur 2 tahun 3 tahun pasti akan cepat menangkap. Kalau ibu-ibu ngomong saja, ajari anaknya untuk bilang papa sama mama, pasti mereka bisa ikuti. Dan menghafal Quran itu tidak susah. Dan jangan katakan susah. Ingat al-kalam doa. Setiap perkataan adalah doa. Dan kalau sudah susah, ambil air dulu, sholat 2 rakaat, minta sama Allah. Doanya ya pakai bahasa Indonesia juga bisa. Ya Allah, mudahkanlah lisanku ini untuk menghafal Al-Quran, al-kalam, ayat-ayatnya. Jadi untuk ada ini sedikit lagi, 1 menit. Ada seorang kakek pensiunan di Timur Tengah. Dia bingung, dia umur 70 tahun. Apa yang dia sudah tidak ada yang kerjakan. Dia gunakan waktu itu 70 tahunnya dengan menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, dengan tiap hari dia menghafal Al-Quran, dia selesaikan 30 juz itu dalam jangka 2 tahun. Sebenarnya tidak ada yang mustahil, insya Allah. Kalau tergantung niat. Intinya innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu pekerjaan itu diawali dengan niat. Dan ketika kita mulai kegiatan, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhoi kita ketika kita melakukan kegiatan, masuk antara Al-Quran apapun, insya Allah. Allahumma a'lam.